Soal nomor 2, salah satu pendekatan dalam mengklasifikasi riset desain dalam bidang farmasi adalah klasifikasi berdasarkan orientasi waktu yang mencakup desain retrospektif dan prospektif. Berikut adalah contoh konkret yang relevan terhadap desain tersebut. Yang pertama adalah desain retrospektif, artinya mengamati apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi peneliti akan meneliti ke belakang dengan menggunakan data historis untuk melihat bagaimana korelasi antara faktor resiko atau paparan terhadap suatu kejadian baik penyakit atau masalah kesehatan. Jadi penelitian dimulai dengan mengidentifikasi pasien dengan efek atau penyakit tertentu, kelompok kasus, dan kelompok tanpa efek yaitu kelompok kontrol. Kemudian secara retrospektif diteliti faktor resiko atau riwayat paparannya. Contoh yang pertama saya ambil dari Jurnal Ilmiah Kesehatan terbitan Desember volume 19 nomor 3 tahun 2020 yang berjudul Resiko Stres Terhadap Penyakit Jantung Koroner, Analisis Lanjut Studi Kohort Penyakit Tidak Menular. Jadi peneliti di sini berusaha untuk mengetahui hubungan stres sebagai faktor resiko penyakit jantung koroner, di mana variabel dependennya adalah stres, paparan atau faktor resiko yang diamati. Kemudian variabel dependennya adalah penyakit jantung koroner. Jadi berdasarkan analisis data historis yang sudah ada yang dikumpulkan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan dengan mewawancarai faktor risiko yang dialami oleh responden, maka diperoleh hasil yang sama antara kelompok kasus yakni penderita penyakit jantung koroner dan kelompok kontrol yang tidak menderita yakni lebih banyak yang tidak mengalami stres dengan persentase yang sama yakni 95,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa stres kurang memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Contoh selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi minuman kemasan terhadap kejadian obesitas di Desa Bandul. Jadi di sini peneliti ingin mengetahui hubungan antara konsumsi minuman kemasan tersebut dengan kejadian obesitas di Desa Bandul dengan dibuat lagi di sini dua kelompok sampel yang akan diamati yaitu kelompok penderita obesitas dan kelompok yang tidak menderita obesitas. Pada kedua kelompok kemudian akan diteliti riwayat paparannya yakni konsumsi minuman kemasan pada masa lalu dengan rentang waktu tertentu. Kemudian hasilnya dapat didata. Berikut adalah hasil datanya. Dengan jumlah sampel 120 orang pada yang mengonsumsi minuman kemasan, di sini diperoleh bahwa penderita obesitas ada 50 orang dan yang tidak menderita obesitas itu adalah 25 orang. Kemudian untuk jumlah yang tidak mengkonsumsi minuman kemasan, di sini penderita obesitasnya ada 10 orang dan yang tidak menderita obesitas adalah 35 orang. Lalu di rasionya sehingga diperoleh angka 7. Yang artinya dapat disimpulkan berdasarkan data tersebut bahwa orang yang mengkonsumsi minuman kemasan 7 kali lebih beresiko menderita penyakit obesitas dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsinya. Jadi konsumsi minuman kemasan ini merupakan faktor resiko penyebab penyakit obesitas. Selanjutnya adalah data prospektif, dimulai dari saat ini dan berkembang hingga ke depan. Jadi ada dampak jangka panjang dengan mengumpulkan data dari subjek yang hasilnya terletak di masa depan. Di mana di sini peneliti akan terus melakukan follow up, mengamati responden sepanjang periode waktu yang telah ditentukan. Contoh konkret pertama saya ambil dari Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan terbitan Juni 2016 volume 39 nomor 1 dengan judul Perbedaan Laju Kecepatan Terjadinya Hipertensi menurut Konsumsi Natrium Studi Kohort Prospektif di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pada kasus ini, peneliti ingin mengetahui apakah konsumsi natrium tersebut itu memberikan pengaruh terhadap laju kecepatan terjadinya penyakit hipertensi. Analisis dilakukan terhadap 2.561 responden yang tidak mengalami hipertensi dan tidak pernah didiagnosa hipertensi. Kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang mengkonsumsi natrium tinggi dan kelompok yang mengkonsumsi natrium rendah, di mana batasan konsumsi natrium tinggi di sini adalah lebih dari 2.000 mg per hari. Kemudian data konsumsi natrium dikumpulkan dengan metode Equal Diet 1 kali 24 jam dan pengukuran tekanan darah sebanyak 3 kali dalam setahun sehingga diperolehlah hasil bahwa dalam 4 tahun kemudian, jadi di sini dilakukan pengamatan dalam rentang waktu 4 tahun, yang mana ditemukan 365 kejadian hipertensi, di mana kelompok yang mengkonsumsi natrium tinggi mempunyai laju kejadian lebih cepat yakni 102 per 1000 orang per tahun dibandingkan kelompok dengan mengkonsumsi natrium rendah yakni 22 per 1000 orang per tahun. Dengan perbedaan kecepatan yang signifikan ini sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor resiko mengkonsumsi natrium memiliki pengaruh yang signifikan dalam laju kecepatan kejadian hipertensi. Contoh selanjutnya diambil dari Jurnal Sari Pediatri
volume 11 nomor 1 dengan judul Insidence Defisiensi Besi dan Anemia Defisiensi Besi pada bayi berusia 0-12 bulan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, jadi penelitian dimulai dari bulan Juli 2006 sampai Maret 2008 dengan mengelompokkan ibu menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penderita anemia dan kelompok ibu yang tidak menderita anemia. Lalu pada bayi dilakukan pemeriksaan darah tepi lengkap, gambaran darah tepi, kemudian saturasi transferin, ferritin saat bayi berusia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12 bulan. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa insiden anemia defisiensi besi pada bayi berusia 0-12 bulan dari ibu dengan anemia itu adalah 54,4% dan ibu tanpa anemia adalah 44,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan dari ibu penderita anemia itu lebih beresiko menderita anemia defisiensi besi daripada bayi yang lahir dari ibu tanpa anemia. Sehingga faktor resiko ibu penderita anemia memiliki pengaruh terhadap kejadian defisiensi besi pada bayi berusia 0-12 bulan. Sekian, terima kasih.